akan selalu dalam kondisi tidak stabil selama ginjalnya belum berfungsi secara normal. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Dok? Kamu pasti saudara kembar pasien Prima? Iya, Dok. Hanya kamu yang bisa menolong Prima. Saya? Ya, dengan menjadi calon donor ginjal bagi Prima. Dua darah bermuka sama, bagai pinang di belah dua. Yang satunya bernama Prima, yang lainnya Donna. Prima anak alim dan lugu, rajin dan juga sederhana. Sebaliknya Donna yang lihat, selalu bikin onar. Yang satu Prima, oh yang lain Donna. Matahari dan putri malam tidak berhenti bekerja, tapi tak pernah berpapasan sepanjang zaman. Prima donna hidup terpisah menjadi insan yang berbeda, tapi nasib berkata lain, mereka tertukar. Yang satu Prima, oh yang lain Donna. Hari-hari jadi selalu berubah. Prima donna, Prima donna. Geram geli dan lucu menyatu. Prima donna, Prima donna. Prima donna. Kasihan nasibnya Prima ya, Bi. Sejak kecil sudah ditinggal orang tua. Sekarang menderita gagal ginjal. Itulah hidup, mah. Selalu penuh dengan cobaan. Makanya, Wib, kamu harus bisa mensyukuri dan menjaga apa yang diberikan Tuhan pada kamu. Iya, Pak. Saya tahu. Saya merasa frustasi dan saya nggak bisa menolong Prima. Dan sekarang hanya Donna yang menjadi satu-satunya harapan kita. Donna? Iya, mah. Donna adalah saudara kembar Prima. Dokter bilang kemungkinannya 90% kalau Donna akan menjadi donor ginjal untuk Prima. Apa dia bersedia? Saya yakin dan dia pasti bersedia. Apa mungkin dia nggak mau menolong saudara kembarnya sendiri? Kamu jangan lupa, Bi. Donna itu memang saudara kembarnya Prima. Tapi mereka kan sudah terpisah sejak lahir. Jadi persaudaraan di antara mereka itu nggak pernah ada. Apalagi kelihatannya Donna itu ingin memiliki apa yang dimiliki Prima. Buktinya, dia menyamar jadi Prima. Apa maksud Mama apa? Mama tuh hanya khawatir kalau Donna membiarkan Prima meninggal. Supaya dia bisa menguasai apa yang dimiliki Prima, Bi. Itu nggak mungkin. Karena saya tahu siapa Donna. Kamu tuh belum kenal Donna yang sebenarnya. Donna yang kamu kenal, Donna yang berpura-pura jadi Prima. Lu tuh kalau ngomong enak aja, San. Coba kalau lu jadi gue, lu bakal mikir 1000 kali, tau nggak? Kalau gue jadi lu, gue gak pakai mikir lagi. Gue langsung korbanin ginjal gue buat nyelamatin nyawa Prima. Gue nih, gak ada hubungan darahnya sama Prima. Gue mau berkorban. Lo tuh saudaranya. Saudara kembar lagi. Lu mau berkorban kan karena cinta, San. Apapun sebabnya, ini masalah soal nyawa. Masa sih lu gak punya rasa kemanusiaan? Lu tuh yang nggak punya. Emangnya enak apa dioperasi? Gua aja disuntik ogah, apalagi ngebayangin kamar bedah. Di bedah. Enggak. Gua nggak mau. Jadi Prima sama Donna itu saudara kembar. Prima. Pak Ramli, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pak. Pak. Tumben nih pagi-pagi. Kalau pagi-pagi biasanya ada persoalan yang penting nih.
Gimana Prima? Hah? Keadaan kamu sudah enakan sekarang? Baik, Tante. Prima meminta saya datang kemari untuk merubah isi surat hibah warisannya. Kamu merubah isi warisan? Prima meminta sebagian warisannya disumbangkan ke yayasan sosial jika Prima meninggal. Dan sebagiannya lagi diserahkan ke saudara kembarnya, Dona. Gawat ini. Prima nggak boleh sampai meninggal. Ini pasti ajarannya si Dona. Berarti Dona harus kita singkirkan, Pak. Ayo dong, Don. Mumpung om sama tante lu kagak ada. Don, Kan gue pikirin apa. lu nggak punya banyak waktu lagi untuk mikir. Lu mesti nentuin sikap atau semuanya terlambat. Lu ke rumah sakit dulu. Kalau lu berubah pikiran, lu susul gua. Atau lu emang lebih milih ajal jemput si Prima. Hidup tuh benar-benar nggak adil. Sejak kecil, gue nggak mengenal orang tua gue. Sejak kecil, gue hidup susah. Sekarang, di saat gue nemuin dunia lain, dunia gue yang sebenarnya, gue nggak bisa nikmati apa yang seharusnya sejak dulu jadi hak gue. Sebaliknya, gue harus membayar dengan ginjal gue. Gue tahu, lu nggak akan ngebiarin Prima gitu aja. Udah deh, nggak usah banyak ngomong. Lo tau nggak di mana orang tua gue dimakamkan? Orang tua lu yang mana? Yang ngebesarin lu, apa yang ngelahirin lu? Ya orang tua yang sebenarnya, yang lahirin gue. Oh, nyokap bokapnya Prima. Ih, lu gimana sih? Nyokap bokapnya Prima kan nyokap bokap gue juga. Iya juga ya. Sorry. Sampai sekarang kan gue belum pernah ketemu sama bokap nyokap gue. Bahkan ke makamnya aja gue belum pernah. Lo bisa kan nganterin gue? Bisa? Kamu udah dengar kabar dari Dona? Kapan operasi itu bisa dilakukan? Enggak, Bi. Saya nggak mau kalau Dona sampai berkorban untuk saya. Tapi dokter bilang donor satu-satunya adalah Dona. Operasi itu berisiko tinggi, Bi. Bukan cuma bahaya untuk saya, tapi juga untuk Dona. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Dona, saya akan merasa bersalah seumur hidup. Saya minta sama Om Ramli untuk mengubah isi surat warisan. Selama ini, Dona udah banyak menderita, Bi. Sekaranglah saatnya dia untuk menikmati semua yang harus jadi milik dia. Dona harus hidup, harus bahagia. Maafin saya. Selama ini saya nggak sempat berbakti pada ibu dan ayah. Tapi saya akan tunjukkan, meskipun saya tidak pernah mengenal ayah dan ibu, saya akan tetap berbakti. Saya akan berusaha menyelamatkan Prima, saudara saya, saudara kandung saya. Doakan saya ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan saya dan Prima bisa berkumpul dan nggak terpisahkan lagi. Percayalah, lu nggak usah khawatir lagi.
Lo nggak usah takut. Ilmu kedokteran sekarang udah canggih. Ya? Lu kan tahu, San. Gue tuh nggak pernah takut sama apapun. Gue takut cuma sama takdir. Akhirnya kamu muncul juga ya. Dasar penipu. Apaan nih? Kamu pikir saya sama suami saya ini orang bodoh? Jangan berlagak bego kamu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kamu pikir kamu bisa menguasai semua yang Prima punya, ha? Dasar nggak tahu malu kamu. Wah, Bu. San, sabar, San. Biar gue aja yang ngomong. Asal kalian tahu ya, semua yang dimilikin Prima itu milik saya juga. Justru kalian yang nggak berhak atas warisan itu. Saya dan Prima adalah saudara kandung. Kita lahir dari orang tua yang sama, bahkan dari rahim yang sama. Kebetulan aja takdir memisahkan kita. Tapi sekarang kita udah dipertemukan kembali. Dan saya ditakdirkan untuk menolong Prima dari kejaman kalian. Tahu? Kamu ditakdirkan untuk menolong Prima. Ya, buktikan sekarang. Kalau kamu memang bisa menolong Prima, buktikan sekarang. Donorkan ginjal kamu. Kalau kamu nggak mau, berarti betul-betul kamu ingin menguasai semua hartanya Prima. Hah, kalian denger ya. Saya akan buktikan, sekalipun nyawa taruhannya. Jangan, Don. Kamu gak usah mikirin apa yang dibilangin Om dan Tante. Saya gak perlu bukti apa-apa. Saya tahu kalau kamu sayang saya. Lo tau nggak? Sebenarnya sih gue juga takut. Tapi gue lebih takut lagi kalau gue kehilangan lo. Kita tuh udah dipertemukan. Gue nggak mau kalau sampai kehilangan lo lagi, Prim. Tapi Don, lo tahu, Prim, selama ini tuh hidup gue nggak benar. Gue udah banyak bikin dosa. Gue nyari makan dengan nipu orang. itu bukan salah kamu, Don. Nasib yang membuat kamu menjadi... Sekaranglah saatnya gue harus nebus semua kesalahan gue, Prim. Untuk pertama kalinya, gue harus ngelakuin satu hal yang mulia, yaitu nyelamatin lo. Tapi Don, kamu kan tahu sendiri resikonya gimana. Sekalipun kamu jadi donor, kamu juga akan mendapatkan resiko. Gue siap, Prim, nanggung semua resiko apapun, asal lo sembuh. Takdir udah nemuin kita, dan kita bisa sama-sama lagi menghadapi Om dan Tante lo itu. Makasih ya, Don. Prim, takdir udah mempertemukan kita. Gue yakin banget kok kita nggak bakal dipisahin lagi. Jadi lo jangan khawatir ya. Semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Aduh, mudah-mudahan operasinya berjalan lancar loh, Pak. Sebab kalau Prima sampai meninggal, habis, Pak. Selesai semuanya. Kita jadi gembel beneran. Apalagi kan Papa tahu sendiri, Donna itu orangnya kayak apa? Cerdik, akalnya banyak banget loh, Pak. Mama harus lihat bagaimana permainan Papa. San? Lo? Dari mana aja lo? Gue dari kantor. Lo ngapain di sini? Donna sama Prima lagi menjalani persiapan untuk operasi. Jadi, Donna udah bersedia. Ya.
Kenapa? Mestinya lo senang. Prima ada harapan lagi. Kenapa lo sedih? Gue nggak tahu gue mesti senang atau sedih. Di satu pihak, gue emang senang karena Prima akan tertolong. Tapi gue juga mikirin Dona, San. Gue khawatir. Lo kan orang modern. Ngapain lo takut? Dokteran kan udah canggih sekarang. Lagi pula, Dona kan cuma donor. Seharusnya yang lo khawatirin adalah Prima. Karena resikonya lebih besar dia. Gue emang orang modern dan berwawasan luas. Gue juga tahu kalau dunia kedokteran sekarang udah maju, udah San. Tapi San, gue nggak tahu sejak pagi gue punya perasaan gak enak aja. Dan entah kenapa perasaan ini terus gangguin gue, tau gak? Udah deh, gak usah mikirin enggak. Gue jadi ikut deg-degan nih. Sorry. Mendingan sekarang kita ngopi aja di kantin gimana? Biar lo tenang, gak panik kayak begini. Yuk. Prim, lo nggak usah takut ya. Kita hanya tidur sebentar. Nanti setelah kita sadar, pasti semuanya akan kembali normal. Makasih, Bang. Bi, Mama, Pak, Gimana operasinya? belum selesai, Pak. Mama menyesal. Menyesal. Tadi pagi kan Mama meragukan Dona. Tapi ternyata Dona nggak sejelek yang Mama kira. Jadi sekarang Mama betul-betul menyesal, Bi. Saya kan udah bilang, Ma, saya lebih tahu siapa Dona. Kita doakan saja. Mudah-mudahan mereka berdua selamat. Ya. Terus keadaannya gimana setelah dioperasi, Bibi? Oh, syukur deh kalau begitu. Bukan, iya, Tante maaf nggak bisa nungguin di rumah sakit sama Om. Tetapi Tante sama Om tetap kok berdoa dari rumah. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Gimana? Operasi berjalan lancar. Mereka berdua sekarang sehat. Artinya sih Dona masih hidup. Iya, Pak. Tapi Mama nih kayaknya gimana ya? Gak enak loh sama Bibi. Kok kita nggak nungguin di rumah sakit gitu loh? Dia kan lagi dioperasi. Ngapain nungguin di rumah sakit? Capek-capek. Tuh, Papa nih gimana sih? Paling enggak kan kita pura-pura prihatin, seolah-olah kita tuh mikirin dia, sayang sama dia. Gitu dong, Pak. Enggak. Lebih baik kita pikirin gimana caranya menyingkirkan si Dona. San, lu benar. Gue salah. Ternyata mereka baik-baik aja kok. Sebenarnya bukan cuma lo doang yang punya firasat gak enak. Gue juga. Apa? Iya, gue belaga tegar aja depan lo sama Dona. Padahal gue sendiri juga punya firasat gak enak. Udahlah, nggak ada yang perlu dipikirin. Sekarang seperti kata dokter, mereka baik-baik aja kok. Seperti yang dia bilang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya. Tapi anehnya
kenapa perasaan gak enak itu terus ngikutin gue ya? Wah, sialan gue digembok. Hei, berhenti! Berhenti! Jangan coba-coba nekat ya. Jangan coba-coba masuk sini. Apa? Jangan nekat kamu ya. Coba aja loncat. Saya panggil polisi kamu. Sinting, kan gue tinggal di sini juga. Hei, kesian kamu ya. Kamu pikir ini rumah kamu ya? Bukan. Ini rumah saya dan kamu tidak berhak untuk tinggal di sini. Kamu tuh kan cuma penipu. Kamu sekongkol sama Donna, mau nipu saya sama Prima, ya kan? Hei, pergi! Oh, kalau gitu saya teriakin maling kamu ya. Mau? Biar seluruh orang kampung sini kerubutin kamu, mau? Lo ya, berani ya? Tentang gara-gara Prima sama Donna, lo jadi seenaknya. Oke, gue juga gak kepengenan tinggal di rumah kayak gini. Gue juga punya rumah, lebih gede lagi. Dan go to hell to your house. Pergi ke rumah kamu. Ngapain kamu kesini? Kamu tuh gak ada tempat di sini. Gak pantas tinggal sini. Pergi! Dok. Pergi! Awas ya, kalau nggak pergi, saya teriakin maling kamu. Lihat aja. Kalau Prima sama Donna udah sembuh, lo semua bakalan diusir dari rumah. Gil. Lu. Gue boleh numpang di sini nggak semalam aja? Loh, kok? Boleh apa enggak? Bukannya nggak boleh, San. Tapi bukannya lu tinggal sama Prima sama Donna? Kan lu punya tempat tinggal sendiri, San. Gue lagi malas sendirian. Gue lagi butuh teman. Lu kenapa sih? Tampang lu tuh lecek banget tuh, nggak amburadul. Lu habis berantem ya? Sama Prima apa sama Donna berantemnya? Perasaan gue bener-bener gak enak, Gil. Si Prima sama Donna habis operasi ginjal. Operasi? Operasi, San? Iya. Kayaknya gue gak sabar banget pengen nunggu cepet-cepet pagi. Nunggu mereka siuman. Makanya lu temenin gue ya. Maksud lo nemenin lu gimana sih? Gue kan gak bisa tidur. Terus lu juga gak boleh tidur. Nemenin gue begadang sampai pagi. Kok malah begadang sih, San? Memangnya kalau lu begadang itu mereka berdua bakalan selamat, San? Enggak kan? Mendingan juga lu berdoa, San, biar mereka selamat. Gil, gue seumur-umur kagak pernah berdoa, Gil. Makanya, anggap aja itu petunjuk dari Tuhan, San. Paling enggak, lu inget aja sama yang di atas. Sekalian lu belajar sholat. Loh, kok berhenti? Nyerah ya? Gue capek, Prim. Don, kamu kenapa? Don, kenapa? Kita main lagi yuk. Gue capek, Prim. Gue mau istirahat. Halo? Iya, pagi. Iya, betul, saya sendiri. Apa?
Dona mah. Dona kenapa? Tadi siapa yang telepon? Bibi! Bibi! Bi! Ada apa ya? San, mana Dona? Dona udah meninggal, Wib. Firasatku benar. Setelah sholat subuh, gue balik ke sini. Mereka sedang panik. Selamatin Dona. Dokter bilang nggak apa-apa kan? Dokter bilang mereka baik-baik aja. Mereka bilang semuanya normal. Kenapa Dona mendadak? Kami juga belum menemukan penyebabnya. Kami hanya berusaha semampu kami. Tapi kami juga manusia biasa yang punya keterbatasan. Hidup dan mati sepenuhnya di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini namanya takdir, Wib. Nggak mungkin, San. Bilang dokter, ini nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Lu kok nggak ngerti sih? Hah? Ngerti, udah. Tenang dikit dong. Udah, tenang aja. Udah. Terima kasih, Jeng. Ya! Terima kasih, terima kasih. Ada apa sih, Mam? Cengar-cengir kayak orang baru dapat lotre aja. Kenapa sih? Ini lebih daripada memenangkan lotre. Keberuntungan sedang ada di tangan kita sekarang. Papa mau tahu apa? Kita nggak perlu lagi susah-susah memikirkan cara bagaimana untuk melenyapkan si Dona. Maksud kamu? Dona udah mampus. Serius ini? Serius sekali. Nggak percaya? Baru aja nih, Mama tutup telepon dari ibunya Wibi. Kasih kabar ke Mama. Kalau Dona sudah meninggal, sudah mati, sudah mampus. Jadi, Pak, Mama pikir kita sekarang ke rumah sakit. Oke? Kita tunjukkan bela sungkawa kita. Kita pura-pura sedih di sana. Seolah-olah kita prihatin atas keadaan itu. Oke? Yes. Kita harus rayakan malam nanti, Mam. Oh ya, si Prima akan kembali ke dalam cengkraman kita. Tanpa Dona, Prima tidak akan berani melawan kita. Yeay! Udah tenang belum? Prima nggak boleh tahu tentang Dona. Kondisinya masih lemah. Itu bakalan bikin dia stres. Iya, San. Gue ngerti. Gue juga sedih. Tapi kita harus bisa nutupin perasaan kita depan Prima. Ngerti? Hai Prim. Hai. Hai. Kalian kok baru datang sih? Udah lihat Dona belum? Belum. Dona. Belum. Kita mutusin untuk ketemu lo duluan. Karena belum sempat ketemu Dona. Kalian gak usah khawatir. Dona udah gak apa-apa kok. Malahan, tadi dia udah bisa jalan jenguk saya kemari. Apa? Kira-kira jam 5 pagi, saya kebangun dengar azan subuh. Terus Dona sama saya ngobrol di sini. Loh, kenapa? Kok kayaknya kalian nggak percaya sama omongan saya? Barangkali kamu mimpi, Prim. Saya juga kaget waktu Dona kesini.
Saya aja sampai sekarang belum bisa banyak gerak. Tapi Dona bilang kalau dia itu beda dari saya. Dia ditargetkan untuk menjadi orang yang kuat dan tegar, untuk melindungi saya. Lu gimana sih? Hah? Lu tadi nyuruh gue tenang, sekarang lu malah kayak gini. Gue nggak tahan denger ceritanya si Prima. Prima pasti cuma mimpi. Itu pasti sisa-sisa pengaruh obat bius. Dokter kan bilang sendiri, pas lu sembuh, Dona meninggal dunia. Barangkali Prima nggak mimpi, Wip. Maksud gue, mungkin beneran Dona datang buat pamitan. Allahumma fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Don, lu tragis banget sih, Don. Lu tau gak sih, lu tuh orang paling kuat yang pernah gua kenal, Don. Kalau nyerah sih, kalau nyerah, Don. Lu tegain ninggalin gue, ninggalin Iksan, ninggalin semua-semuanya, Don. Lu tega, Don, sama gue. Apakah hati kamu, Wid? Iya, Pak. Apa Prima sudah tahu? Prima nggak boleh tahu, Ma. Kita takut ini bakal jadi stres. Kita takut kondisinya makin lemah. Bah, kita kan mestinya ke pemakaman dong. Ngapain ke sini? Justru karena orang semua ke pemakaman, kita ke rumah sakit. Supaya kita bisa bicara bebas sama Prima. Untuk apa bicara sama Prima? Udah lah, ayo. Om, Tante. Sudah tidak ada lagi yang bisa membela kamu dan menolong kamu sekarang. Apa? Kamu sekarang kembali lagi ke kekuasaan kita. Dan kamu tidak ada lagi yang bisa menolong kamu. Karena kamu tahu nggak kenapa? Kalau kamu macam-macam, nasib kamu akan sama seperti nasibnya Dona. Maksud Tante? Kalau kamu berani melawan saya sama om kamu juga akan mati seperti Dona. Apa? Mati seperti Dona? Kamu belum tahu. Kembaran kamu yang suka nolongin kamu itu sekarang udah mampus. Nggak mungkin. Om pasti bohong. Dona masih hidup. Oh, itu kan kemauan kamu. Dona hidup, terus udah gitu bisa nolong kamu, membantu kamu, membela kamu. Tapi kenyataannya dia sudah mati. Jadi udah nggak ada lagi orang yang bisa membantu kamu sekarang. Ya kan, Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalian masih bohong. Nggak mungkin. Mam, ini nggak boleh dibiarkan, Mam. Ini, Mam, kalau dia mati, Mam, warisannya jatuh ke yayasan sosial, Mam. Mam, panggil suster, Mam. Buruan, Mam. Prima. Om ini gimana sih? Bukannya menjaga perasaan Prima, malah bikin dia shock dan stres. Om kan tahu, Prima sedang dalam masa pemulihan. Kita sengaja nyembunyiin masalah Dona dari Prima. Kalian malah sengaja. Kalian emang pengen bikin Prima sedih ya? Hah? Wibi,
Tante sama Om sama sekali loh nggak punya maksud apa-apa, bener? Ya kami kira Prima udah tahu. Ternyata Alasan. Kalian emang sengaja bikin Prima sedih, ya kan? Hah? Dasar wanita biadab. Viv, cuma kita ngomong sama serigala berbulu domba ini. Ini kita cabut. Aduh, Ibi. Aduh, gembel itu tadi betul-betul mau bikin jantung tante tuh pecah, tau nggak? Dasar orang gak beradab. namanya juga preman nggak berpendidikan, ya wajar lah kalau ngomongnya kasar kayak gitu. Saya juga permisi, Tante. Om, Bibi, sini dulu sebentar. ada apa lagi, Tante? Tante mau kasih tahu sama kamu, hati-hati sama si Iksan itu loh. Bahaya dia kayaknya orang. Gini loh, Bibi. Tante mau ingetin kamu lagi nih ya. Donna kan sudah meninggal. Jadi bukan gak mungkin si Iksan berdebah itu berusaha untuk mendekati Prima sebagai penggantinya Donna. Ya kan, Pak? Ya, si Ihsan tuh apalagi udah tahu sekarang kedudukannya Prima kayak apa. Ya pasti dia nggak lebih dari seputar duit lah. Maaf mas, nggak boleh masuk. Kenapa gue nggak boleh masuk? Ini atas permintaan pasien sendiri. Tapi dia nggak apa-apa kan? Secara fisik semua sudah teratasi, tapi dalam kondisi seperti ini sebaiknya pasien diberikan ketenangan. Saya ngerti, Sus. Permisi. Lu ngapain di sini? Bukannya langsung masuk aja. Prima nggak mau ketemu sama siapapun. Kata siapa? Kata susternya. Dia bilang dia nggak mau diganggu sama siapapun. Sekarang semuanya sudah kembali normal. Rencana kita sama seperti semula. Dan si Prima tunduk seperti dulu lagi. Tapi Pak, kita kayaknya mesti ekstra hati-hati menjaga dia. Dan kita harus jaga dia ketat, Pak. Aku tahu, Mam. Aku tahu. Karena apa? Aku sudah persiapkan ini nih. Bapak. Dia tidak bisa keluar kalau kita tidak bukakan pintunya. Yes. Dan Mama yakin ya Pak ya, tanpa ada pengaruh dari Donna, Mama yakin sekali Prima gak akan berani lagi melawan kita, ya nggak? Lagi, tos. Kenapa kamu ninggalin saya, Don? Kamu pernah bilang kamu akan jaga saya, akan melindungi saya. Kamu sudah menyelamatkan nyawa saya, Don. Tapi untuk apa saya hidup? Saya akan kembali menderita seperti dulu. Kamulah sumber kekuatan saya, Don. Tanpa kamu, saya bukan apa-apa. Saya akan kembali jadi Prima yang penakut, yang gak berani melawan siapapun, yang tunduk pada siapa bilang gue lupa sama janji gue. Donna, enggak. Ini
pasti cuma khayalan saya. Nggak mungkin. Hayalan juga bisa jadi kenyataan loh. Enggak, ini pasti cuma mimpi. Cuma mimpi. Nggak mungkin. Lo harus punya tekad yang kuat kalau lo mau masih ngeliat gue. Lo percaya sama takdir? Iya, saya percaya takdir. Dona. Hai Prim. Prim, takdir udah mempertemukan kita dan kita nggak bakal terpisahkan lagi. Walaupun kita hidup di dua dunia yang berbeda. Dua darah bermuka sama, bagai pinang dibelah dua. Yang satunya bernama Prima, yang lainnya Dona. Prima anak alim dan lugu, rajin dan juga sederhana. Sebaliknya Dona yang lihat, selalu bikin onar. Yang satu Prima, oh yang lain Dona. Matahari dan putri malam tidak berhenti bekerja, tapi tak pernah berpapasan sepanjang zaman.